Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan untuk Brondol menjelaskan penyebab tanaman kelapa sawit tidak tumbuh optimum di lahan berpasir. Kalau kita lihat lahan ini lahannya adalah lahan pasir yang mungkin bekas galian tambang yang kemudian sama pemiliknya mau ditanam kelapa sawit. Ketika ditanam kelapa sawit kok ini kalau melihat batangnya ini, wah ini kuning semuanya bawahnya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di slide yang lain, ini kalau kita lihat seperti ini juga menguning juga. Nah, apalagi ini. Alasannya kenapa sih? Ketika mungkin The Bruno udah banyak kali ya menjelaskan bicara tentang pemupukan kelapa sawit ataupun kondisi tanaman kelapa sawit yang berada di daerah pasir, yang mana bahwa sekali lagi pasir kita ini, kalau kita ngomongin pasir seperti ini, bahwa dasar pasir itu adalah tidak memampu. Jadi kalau misalnya ini ada hujan, kita ada hujan ini, kena hujan semuanya di sini, semuanya sampai di sini ini hujan semuanya akan meresap ke bawah, di mana bahwa pasir adalah tidak memiliki kemampuan untuk menahan air yang ada, itu tidak akan memiliki itu. Itu yang pertama. Kemudian pasir juga tidak memiliki muatan. Muatan itu artinya bahwa tanaman kelapa sawit yang kita tanam ketika dipupuk pun pupuk akan lari bersama dengan air, dengan diresapkan ke dalam tanah-tanah kita ini. Ya, ini tidak akan sanggup untuk bisa bertahan cukup panjang. Artinya bahwa dia tidak bermuatan, dan pupuk misalnya diberikan urea, itu pasti akan banyak urea larut, dia akan larut ke bawah, akan hilang, atau dikenal di dalam ilmu tanah itu namanya leaching atau pencucian. Begitu juga dengan nitrogen, fosfor, kalium, magnesiumnya juga tidak akan optimum. Lah, langkah strategiknya apa sih Pak Bendi ketika kita sudah hanya punya lahan sekitar 2 hektar atau 3 hektar tanamannya seperti ini? Langkah strateginya apa? Ya jadi bagaimana menutupi kelemahan dari pasir itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan bahwa pasir itu tidak memiliki kemampuan untuk menahan air dan menahan unsur haranya, tidak memiliki itu. Sehingga caranya adalah bagaimana tanaman kelapa sawit ini akan bagus, tidak kekurangan air dan mampu unsur haranya mampu ditahan. Nah, kalau jawabannya hanya satu caranya, yaitu adalah menggunakan bahan organik. Bahan organik yang cukup banyak sekali. Bukan pupuk organik cair, bukan, apalagi pupuk yang disemprot-semprotan, bukan itu. Tapi adalah bagaimana menutupi pasiran ini. Misalnya, kita akan melihat bagaimana caranya supaya dia tidak terlalu dehidrasi ketika ini. Ya udah, kalau toh pakai pupuk kandang misalnya, ini mau dikasih 1 karung di sini misalnya, ini 1 karung di sini. Nah, setidaknya akar akan berkembang, karena begitu di sini pupuk kandang, di sini pupuk kandang, maka otomatis akar akan banyak lari ke ini. Akar-akar kelapa sawit itu akan lari ke karung-karung itu, di mana karung itu dimasukkan karung, kemudian diikat dan dibelah sedikit, diletakkan di samping kanan, samping kiri. Syukur-syukur 4 penjuru akan jauh lebih baik. Nah, kalau yang terbaik lagi Pak Pendi, kalau selama masih bisa menambahkan bahan organik, misalnya mau kotoran ayam, kambing, sapi, ataupun misalnya babi sekalipun, juga nggak ada masalah. Yang penting matang, yang sudah terdekomposisi dengan sempurna. Jadi, bagaimana ketika yang terbaik Pak Pendi ini, sebenarnya solusinya adalah bagaimana memberikan bahan organik yang jumlahnya cukup banyak, yaitu kalau saran saya sebenarnya nggak ada lain adalah janjangan kosong. Kalau di tanamannya kecil ini, kalau ini kita kasih janjangan kosong ini, nah ini melingkar seperti ini, di piringannya, maka secara otomatis perakaran itu akan mendapatkan air dalam jumlah cukup banyak, karena bahwa janjangan kosong ini memiliki kemampuan menahan air yang cukup besar. Dan yang kedua, di sisi lain janjangan kosong ini adalah akan melapuk menjadi bahan organik, di mana organik ini juga akan membantu penjerapan unsur hara, karena bahwa organik ini juga memiliki memiliki KTK organik yang angkanya cukup besar, yang nanti akan membantu perbaikan struktur tanahnya.
Nah, yang selanjutnya adalah bahwa ketika menggunakan janjangan kosong, unsur hara yang terkandung juga bukan main-main nih, cukup besar. 1 ton sama dengan 7 kg urea, 19,3 kg KCl, yang 4 kg rok fosfat. Ini yang cukup besar yang nanti akan membantu perbaikan tanaman kita ini. Kalau tidak, ya wassalamualaikum, kita punya lahan berpasir ini tidak akan lama. Tidak akan lama lah, karena ini adalah konsep dalam rehabilitasi lahan yang mau ditanami kelapa sawit bekas tambang. Pupuknya apa? Kembali lagi, pasir adalah bagian dari mineral, maka kita harus menggunakan pola mineral, baik misalnya dolomit, kemudian pakai pola NPK, ya monggo, dolomit, kemudian pakai tunggal ya juga nggak ada masalah. Ini karena kalau di sini mesti dia kalau ini akan seperti kekurangan ini, kuning-kuning seperti ini adalah kekurangan magnesium sebenarnya. Tapi lama-lama kalau tidak diperbaiki, ini kalau dibesarkan ini sudah kekurangan magnesium, sudah kekurangan nitrogen dalam cukup banyak ya. Jadi dia akan mengalami penguningan secara keseluruhan ini. Kemudian kalau kita lihat apalagi ini juga magnesium ya iya, ke nitrogen ya iya. Nah, ini sebenarnya kalau dijangkos sini ya, di janjangan kosong, diberi janjangan kosong di sini ya, ini nanti akan bagus nih ya, ini di sini nih. Nah, ini di janjangan kosongnya ditata rapi di sini sekitar 2 angkong, dikasih jarak yang penting, ini nanti akan menghijau dengan bagus lah. Pertanyaan selanjutnya, kalau udah diberi janjangan kosong pupuknya di mana? Ya di atas janjangan kosong juga nggak ada masalah, tidak ada masalah. Dolomitnya misalnya dolomitnya udah ditebar janjangan kosong juga nggak ada masalah. NPK-nya mau ditebar di situ juga nggak ada masalah. Yang penting ada bahan organik dulu. Kalau tidak, ya wassalamualaikum. Mau dipupuk apapun tidak akan, kalau bahasa Wonosobo tidak akan jenget, itu tidak akan bergerak, mau ke perbaikan itu tidak akan. Kenapa? Karena bahwa ya mau dipupuk NPK, begitu dia larut, dia akan lurus ke bawah. Dikasih tunggal apalagi dia akan lurus ke bawah. Nah, ini yang menyebabkan lahan-lahan berpasir perlunya bahan organik dalam jumlah cukup banyak untuk membantu menutupi kelemahan dari lahan berpasir itu sendiri. Mungkin itu saja dulu sih yang dapat The Brondol sampaikan. Kalau misalnya Pak Pendi ini kan dari bawah nggak bisa, kalau mau dari atas oke, kita akan jelaskan nih. Misalnya Bapak Ibu semuanya mau mupuk misalnya menggunakan biovolan, seberapa kuat biovolan itu, karena jumlah yang kita butuhkan juga besar. Mau pakai pupuk apa lagi, mau disemprotkan lagi, ya mungkin bisa, tapi hanya membantu sementara saja, tidak ini. Tapi kembali lagi, jumlah unsur hara yang diperlukan kelapa sawit, apalagi mengharapkan produksi, ya tetap jumlah unsur haranya juga cukup banyak. Nah, jangan sampai bahwa kelapa sawit yang kita miliki ini ya stagnan seperti ini. Ini kalau dibiarkan lama-lama ini ini akan menguning, akan mengering, ini akan mengering, ini mengering semuanya nih. Ini mulai mengering nih ini. Kalau kita perhatikan ini tuh udah mulai mengering kan. Ini udah mulai mengering nih. Nah, karena kekurangan magnesium, ini ada magnesium yang kurang. Dan dia merambah ke atas sudah sampai ke nitrogennya juga sangat berkurang. Ini kalau dibiarkan akan menjadi sawit gading yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang harus kita antisipasi ketika kita memiliki lahan pasiran. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan memberikan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Dan yang paling pasti memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sehat buat saya, Anda, dan semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.